Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita bersyukur pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Saya percaya kita semua selalu berdoa agar kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan satukan hati kita di dalam doa. Biar Roh Kudus memimpin renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pelayanan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan saat ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, biar firman-Mu boleh kami hidupi dan kami boleh aplikasikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hingga saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, waktu saya remaja, waktu saya sekolah menengah pertama, saya pernah membaca satu buah sajak, satu buah karangan yang sangat memberkati. Dan ternyata karangan ini juga memberkati jutaan orang-orang di luar sana, ya. Karena sajak ini menceritakan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Sajak ini bukan ditulis oleh seorang penyair terkenal, bukan ditulis juga oleh seorang tokoh agama ataupun seorang pendeta, ya. Tapi sajak ini ditulis oleh seorang guru wanita. Guru ini bernama Margaret, ya. Dia menuliskan sajak ini karena dia mengalami secara pribadi, hidupnya mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan dia tuliskan sajak ini untuk anak-anak didiknya, siswanya yang waktu itu ingin mengikuti acara retret. Ya, saya akan bacakan sajak ini untuk kita semua. Mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudara pernah membacanya. Judul sajak ini adalah Jejak Kaki. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit tampak gelap. Tampak kilasan adegan-adegan dalam hidupku di sana. Di tiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki yang ada di pasir. Satu jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali kepada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu jejak kaki. Aku melihat kembali bahwa itu adalah bagian tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Lalu aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Tetapi aku mendengar Tuhan berbisik kepadaku. Anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan tak akan meninggalkan kamu pada saat yang sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu jejak kaki di sana, satu pasang jejak kaki, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Jujur saudara, waktu saya baca renungan ini, saya bertanya dan saya berkata juga kepada diri saya. Mungkin saudara juga bisa bertanya pada diri saudara. Apakah saudara merasakan ketika menghadapi bahaya, ketika menghadapi persoalan yang mungkin saudara rasa, Tuhan Engkau di mana? Kok aku sendiri? Kok gak ada ya rasanya pertolongan Tuhan? Aku udah doa, rasanya seperti ini saja. Bahkan kalau kita baca juga, kalau kita dengar cerita-cerita di Alkitab di awal, kita dengar, kita tahu ceritanya. Banyak kali kisah di Alkitab menceritakan tentang, kok Tuhan gak ada ya sepertinya dalam acara itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, ya, di sini tadi cerita jejak kaki, sajak jejak kaki bilang, itulah saat di mana Tuhan ada
dan menggendong kita. Ya, saya suka waktu saya baca ini sekali lagi saya ketawa, Tuhan iya ya. Tuhan itu begitu sayang sama saya. Ya, seperti cerita Yunus. Ya, kadang-kala kita yang ninggalin Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Betul? Ya, cerita Yunus. Waktu Yunus diutus Tuhan pergi ke kota Niniwe, Yunus lari meninggalkan Tuhan. Ya, sampai Tuhan izinkan ikan besar memakan Yunus. Ya, Tuhan panggil Yunus dengan cara yang ajaib. Karena saudara tahu, kita juga mungkin beberapa kita sudah tahu, ya, waktu itu orang Niniwe adalah orang yang percaya tentang Dagon, dewa di mana badannya manusia, kepalanya ikan. Jadi Tuhan izinkan dengan banyak cara, Tuhan kreatif memanggil kita, menolong kita. Terus Tuhan mau kita selalu melihat campur tangan Tuhan, ya, melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Yunus bukan hanya menobatkan satu orang, menobatkan 2 orang, 10 orang, bahkan Yunus menobatkan satu kota Niniwe. Luar biasa campur tangan Tuhan. Ya, kalau kita lihat cerita Ester di Alkitab, ya, nggak ada disebut nama Tuhan satupun, tapi di situ kita lihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan bela waktu itu umat Yahudi, orang-orang yang mau dibunuh dengan cara yang ajaib. Tuhan pakai Ester, Tuhan pakai Mordekai. Jadi sebetulnya kalau kita renungkan lagi, iya ya, Tuhan, Engkau luar biasa kreatif, tolong saya. Engkau luar biasa membuat rancangan-Mu yang baik, yang indah. Ya, kalau kita juga bukan cerita di sini, Yesaya bilang, ya, Yesaya, kita mau buka bersama-sama. Yesaya 40. Yesaya 49 ayat 15, ya. Yesaya 49 ayat 15. Ini ayat sering kita baca. Kita mengingatkan kembali pada pagi hari ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, saya katakan Tuhan gak pernah ninggalin kita. Sekalipun ada ibu yang melupakan anaknya, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita mundur ke Yesaya 46. Ya, Yesaya 46 ayat 4. Kita buka satu ayat yang kita sudah kenal ini kan, ada pujiannya, ada lagu-lagunya. Ya. Saudara kenal ayat ini? Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Tuhan memiliki kita. Dia mau kita terus bersama dengan Dia. Dengan caranya yang ajaib, Dia luar biasa menjangkau kita. Ya, Dia punya cara yang luar biasa menolong kita. Bukan cuma di perjanjian lama kita dengar cerita-cerita, tapi di perjanjian baru pun Paulus, ya, yang banyak menulis surat-surat untuk jemaat-jemaat, ya. Kita buka dari surat Paulus pada jemaat di Roma. Roma 8. Kalau saudara ikuti cerita di Roma, jemaat di Roma itu jemaat yang diceritakan dari awalnya, betapa luar biasa banyak di situ campur tangan Tuhan untuk jemaat di Roma. Ya, tapi kita baca saat ini dari Roma yang 8 ayat yang 35 sampai yang ke-39. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-35. Sudah, kita baca bersama. Saya bacakan ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, intinya untuk ayat ini kita cuma lihat satu kata. Ya, kata itu yang dibutuhkan oleh banyak orang, diperlukan oleh banyak orang, dirindukan oleh banyak orang. Ya, yaitu kasih. Karena kasih itu adalah Yesus sendiri. Kasih itu adalah Allah sendiri. Di sini Paulus sudah melihat betapa jemaat di Roma itu mengalami aniaya yang luar biasa, baik secara mental maupun secara fisik, ya. Tapi mereka terus bertekun di dalam Tuhan, ya. Mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan banyak sekali mujizat-mujizat yang boleh dilihat untuk jemaat-jemaat di kota Roma. Bahkan di sini Paulus juga bertanya sama kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus itu luar biasa. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan, kita pasti tahu, ya. Di sini katakan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Ini orang-orang yang membenci anak-anak Tuhan, orang-orang yang membenci kekristenan, ya. Mungkin zaman dulu penindasannya, kalau Paulus lihat jemaat di Roma, sampai ada yang dibunuh, dibakar, mayatnya ditaruh untuk taman istana kekaisaran, ya. Ada yang sampai di berantem sama gladiator, begitu banyak, ya. Apakah itu membuat mereka menjadi meninggalkan Tuhan? Ya. Terus di sini juga dibilang, apakah kelaparan, ketelanjangan, ya, atau bahaya dan pedang? Saat itu mungkin terlihat, ya, tapi bukan zaman dulu aja. Kalau kita lihat zaman sekarang juga, ya, sekarang banyak orang-orang yang saat-saat ini terutama, ya, ketelanjangan, orang-orang kaya banyak yang jatuh bangkrut, ya, kelaparan, ya, karena juga ini bahaya apa? Bahaya virus, ya, bahaya apa? Bahaya kekurangan ekonomi, ya. Saat ini dibilang, apakah itu bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kalau kita renungkan, Tuhan itu luar biasa setia, ya, kasih setianya itu nggak bisa kita balas. Kalau kita perhatikan, saya ingat waktu itu ada hamba Tuhan, ya, bilang, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ya, karena kasih satu, ya, seperti ayat di sini dibilang. Tadi ayatnya, gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena dari awalnya Tuhan menciptakan kita karena kasihnya. Tuhan buat kita segambar dan serupa dengan Allah. Kalau penciptaan semua, hari pertama, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah hewan, maka hewan jadi. Jadilah tumbuhan, jadi. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan gak bilang jadi, tapi Tuhan turun, Tuhan berkreasi. Bahkan di situ Tuhan menghembuskan nafasnya. Karena Tuhan ingin, ya, saudara dan saya menjadi mitranya. Ya, Tuhan ingin kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saat ini kita merenungkan kembali betapa hebatnya Tuhan jadikan kita, betapa ajaibnya kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita bisa terharu, ya. Nggak ada yang bisa memisahkan. Kalau kita bilang, Tuhan, saya ingin mengasihi Engkau, ya, tapi kasih kita sepertinya kecil. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Firman Tuhan di Yohanes bilang, bukan kamu, bukan saya, bukan saudara yang memilih Tuhan Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan memilih saya dan saudara untuk menjadi miliknya. Kita patut bersyukur untuk itu. Ya, dari sekian banyak orang,
kita dipanggil jadi milik Tuhan Yesus. Ya, kita menjadi milik kesayangannya. Ya, Tuhan ingin kita menjadi mitranya. Ya, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Kita aja yang selalu pengen tinggalin Tuhan. Sepertinya aku bisa nih. Ya, minggu lalu saya cerita di sekolah minggu. Ya, ada ayat juga cerita Yeremia bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya. Ya, wah kalau kita ngandelin diri kita, siapa kita? Ya, tapi bersyukur kepada Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang ajaib. Ya, di sini juga dibilang ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Adalah kata kasih di situ. Ya, karena Dia mengasihi kita, karena Dia ada bersama dengan kita, karena Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Kita adalah orang-orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Anak-anak muda, terutama anak-anak remaja, ya, saya sering dengar pertanyaan gini, untuk apa saya hidup? Ya, ngapain hidup? Ya. Pada pagi hari ini kau camkan baik-baik. Kau hidup karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Engkau adalah pemenang. Pada waktu pembuahan terjadinya manusia di dalam rahim ibu itu juga luar biasa. Kalau kita belajar sains, kita belajar biologi ya. Sperma ayah menembus sperma ibu tuh banyak sekali. Mau tembus itu banyak sekali. Sel sperma mau menembus sel telur ibu banyak sekali. Tapi cuma satu yang bisa nembus. Karena Tuhan ingin satu itu adalah kamu dan saya yang menjadikan kita adalah pemenang. Sejak awal Tuhan sudah bilang, kamu pemenang. Tapi si iblis memutarbalikkan sehingga kita merasa, siapa saya? Saya nggak bisa apa-apa. Ya, seringkali kita didakwa oleh si iblis. Saya juga seringkali merasa, Tuhan saya ini nggak bisa apa-apa. Tapi saya bilang, karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Ya, siapa saya? Tapi karena ada Engkau bersama dengan saya selalu, saya akan berhasil. Saya pasti bisa. Anak-anak muda camkan, kau adalah orang-orang yang berhasil. Kau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Asal kau tetap melekat. Pemenang itu bukan karena kita menang seperti banyak hal kita tanding atau apa begitu ya. Tapi dalam hal ini pemenang itu adalah kita terus melekat bersama dengan Tuhan. Kita terus bersatu bersama dengan Tuhan, yaitu pemilik hidup kita. Ya, kalau kita terus melekat dari awal, kita mengerti kebenaran firman, kita terus melekat, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Kau adalah pemenang. Karena bersama Tuhan kau akan terus walaupun kelihatannya Tuhan, kok saya secara materi begini-begini aja. Penyertaan Tuhan bukan cuma berupa berkat-berkat jasmani. Penyertaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, banyak hal, bukan cuma berkat-berkat jasmani. Mungkin Tuhan punya banyak cara. Penghiburan itu penyertaan Tuhan. Kalau kita pikir, aduh enak ya ngelihat orang banyak duitnya, belum tentu dia punya damai sejahtera. Ya, kalau kita punya Tuhan, walaupun duit kita cuma segini, makan juga mungkin cuma telur, senang-senang aja tuh. Ya, terima kasih Tuhan, anak-anak saya di dalam Engkau. Ya, keselamatan yang Kau janjikan, pengharapan yang di dalam Engkau tak pernah mengecewakan. Dan saya ingat di 1 Amsal, kalau kita anak Tuhan, kita tertawa tentang hari depan kita. Karena Tuhan menjadi jaminan keselamatan kita. Bukan keselamatan pada saat kita memiliki surga, tapi ketika kau di dalam dunia, engkau sudah menjadi pemenang. Ya. Bersyukur untuk penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya. Di sini di ayat 39 juga dibilang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Enggak ada. Karena kasih Allah begitu besar. Kasih Allah begitu luar biasa. Bisa nggak tuh? Kalau kita dulu, kalau anak saya bilang, saya punya BFF mami, best friend forever. Tapi kok dia ninggalin saya? Saya punya teman dekat mami, tapi kok dia pergi nggak ajak saya? Ya. Saudara, mungkin nggak cuma teman, suami istri aja bisa beristirahat.
Saudara-saudara aja bisa lupa. Tapi Tuhan Yesus yang punya saya dan saudara, dia nggak pernah lupain kita. Matanya tertuju kepadamu. Kasih setianya besar. Bisa nggak sih kita balas kebaikan Tuhan? Ya. Bagaimana Tuhan kalau BFF kan harus saling, ya, best friend forever itu saling. Kalau kau tahu Yesus sudah jadi milikmu, bagaimana sikapmu terhadap Tuhan? Dia aja sayang sama gua, biarin aja. Itu namanya luar biasa kita ya. Tapi pada pagi hari ini kita juga belajar, bisa nggak sih kita membalas kebaikan Tuhan? Mungkin kasih kita kecil nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan senang. Kalau kita sebagai anak misalnya, saya kasih sesuatu sama anak saya, gak usah jauh-jauh, anak saya tahu nih, dia bilang terima kasih aja. Saya rasanya, oh iya, saya rasanya senang. Bisa nggak kita membalas kebaikan Tuhan? Membalas kasih Tuhan, membalas penyertaan Tuhan. Satu hal, saya belajar mengucap syukur. Itu juga membalas kebaikan Tuhan. Ya, kalau saya belajar dari dulu, kalau suka ngegerutu, suka marah-marah, ya, suka kesel, ya, rasanya kita tuh sombong banget. Ya, siapa kita gitu loh? Ini emang keadaan yang Tuhan kasih. Memang kita berusaha, tapi hati harus gembira, bersukacita, karena kita tahu Tuhan punya rencana untuk persoalan yang kita hadapin, dan kita bergelut berdoa bersama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang kreatif. Ya, pertama mengucap syukur. Ya, apalagi? Kita bisa lihat dari Mazmur 116. Ya, Mazmur 116. Kita buka bersama. Kita mau baca ayat yang dari ayat sebentar. Kita mau baca dari ayat yang ke-12, ya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ya, di sini mengangkat piala keselamatan itu artinya kita mengungkapkan dengan rasa hormat. Terima kasih Tuhan, kagum. Kita takut akan Tuhan, bukan berarti kalau saya ngajar sekolah minggu takut akan Tuhan. Aduh Tuhan ngumpet, bukan. Tapi ketika kita mau melakukan hal yang keliru, kita ingat, saya milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam saya. Ya, saya nggak mau nanti Tuhannya sedih. Saya Tuhan ampunin. Gimana nih Tuhan caranya? Saya yakin setiap kita mengalami hal-hal itu secara pribadi. Kalau Tuhan Yesus bertahta dalam hidup saudara dan saya, dalam hidupmu, dalam hatimu, pasti ada genderang yang bilang, itu salah. Ya, kita mau peka untuk itu. Dan kita berusaha, Tuhan saya mau jalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya, menyatakan rasa hormat, memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang gak berguna. Ya, kau tahu kau milik Tuhan Yesus. Sejak dari kandungan, kita sudah menjadi pemenang. Tuhan sudah punya rencana yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua di sini, ya, piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Ya, menyerukan nama Tuhan bagaimana? Ya, memuji Tuhan, mengucap syukur, berdoa. Ya, memang kayaknya doa kita udah banyak gitu, tapi Tuhan nggak pernah tuh bosan. Apa saudara pernah bosan kalau bilang anak saudara bilang terima kasih ya? Saya jujur, anak saya yang pertama kalau bilang terima kasih nggak cukup sekali. Dia bisa 2-3 kali. Terima kasih ya Mami, terima kasih ya Mami. Saya senang dengarnya. Saya bilang, iya terima kasih. Ya, ada satu ucapan syukur kalau kita melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kita lihat, Tuhan, Engkau baik ya. Yang nggak kepikir sama aku, apa yang nggak pernah aku pikirkan, itu udah Engkau sediakan. Ya. Dan kita mau baca 116 ayat 19. Di sini juga bilang, ya. Ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Ya. Akan membayar nasarku kepada Tuhan, ayat 18, di depan seluruh umatnya. Artinya kita bersama-sama bersekutu, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan, dan mempersembahkan korban syukur. Ya, secara pribadi saya merasa
Saya kagum akan Tuhan. Saya kagum akan pemeliharaannya. Saya kagum akan penyertaan. Saya juga yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini sungguh merasakan kekaguman akan Tuhan yang kau miliki. Bukan paku Romawi yang membuat dia bertahan di kayu salib, tapi kasihnya kepada saudara dan saya, sehingga dia boleh mati sebagai saya, mati sebagai saudara. Gantikan dosa kita. Dia mau pikul kayu salib itu. Bukan karena kekuatan kita, karena kita dipilih menjadi miliknya. Kita diangkat, kita ditebus. Dan dia mau bangkit pada hari ketiga. Dia mau tunjukkan bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia ada selalu bersamamu. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia menyertaimu. Ketika kau merasa sendiri, ingat Tuhan ada di sana. Ketika kau mengalami senang, ingat Tuhan ada di sana. Ketika kau mengalami kesulitan sekalipun, Tuhan ada di sana. Caranya kreatif menolongmu. Caranya luar biasa menolong saudara dan saya. Ya. Saya satu ayat akan saya bagikan untuk kita semua dari 2 Timotius 2. Ini juga ayat yang saya ketemukan waktu saya remaja dan saya sungguh bersyukur, ya. Janji-janji Tuhan itu banyak, ya. Tapi ini juga ayat yang luar biasa yang saya temukan. 2 Timotius 2 ayat 13. Ayat 11 deh, saya mau bacain buat saudara dulu, ya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13, ini, jika kita tidak setia, dia, Yesus, tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ajaib Tuhan. Ya. Engkau pergi jauh, engkau meninggalkan Tuhan, dia tetap setia buat engkau. Ya, jangan pernah tinggalin Tuhan. Walaupun engkau bilang, oh kalau gitu aku tinggalin Tuhan aja. Enggak, tapi kau harus setia. Ya, jangan sampai jika engkau menyangkal dia, dia akan menyangkal engkau. Ya. Ingat, kasihnya besar buat saudara saya. Tapi kerjakanlah kasih Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau boleh membalas kebaikannya dengan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya setiap kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa Ia ada bersama dengan kita dalam segala hal. Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena kasih-Nya buat saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biar bukan cuma hanya mendengar Tuhan, tapi kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami. Biar bukan cuma membaca firman Tuhan, tapi kami mau Tuhan menjalankannya dalam hidup kami, menjadikan pengharapan yang pasti. Engkau jaminan keselamatan kami. Bahwa kami bersama Engkau, kami tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang memelihara kami. Kami akan digendong Tuhan. Kami akan menjadi milik Tuhan Yesus Tuhan. Dan Tuhan Yesus jadi milik kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keadaan kami. Dan kami bersyukur dan kami muliakan Tuhan dengan segala yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami katakan terima kasih. Haleluya. Amin.